Salam Sobat Budaya. Jenderal Sudirman. Bicara tentang Sudirman adalah bicara tentang seorang pria yang memiliki nama besar. Bicara tentang seorang Mahaputra. Bicara tentang seorang Mahapatriot Indonesia. Bicara tentang Sudirman adalah bicara tentang seorang pria yang menyerahkan jiwa dan raganya bagi kemerdekaan tanah air Indonesia yang tengah dipertahankan. Bicara tentang seorang panglima besar yang wafat pada usia 34 tahun dan sangat dihormati di Indonesia. Sudirman lahir di Rembang, Bodas Karangjati, Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Putra dari pasangan Kartowiraji dengan Siem. Pasangan ini kemudian menyerahkan putranya yang baru lahir bernama Sudirman kepada Tarsem, seorang saudara dari Ibunda Sudirman yang bersuamikan Cokro Sunaryo, seorang camat di Rembang. Kehidupan Cokro Sunaryo begitu mapan sehingga mampu mendidik Sudirman dan menyekolahkannya. Hingga usia 18 tahun Sudirman tinggal pada Cokro Sunaryo. Ketika Cokro Sunaryo meninggal tahun 1934, Sudirman kembali ke orang tuanya. Sudirman dalam didikan Cokro Sunaryo banyak mendapatkan kisah-kisah kepahlawanan. Kisah-kisah tentang etika dan moral, kisah tentang agama, perjuangan para pendahulunya, perjuangan pahlawan-pahlawan Islam. Semuanya itu membekas di dalam hati sanubari Sudirman kecil. Sehinggalah tidak heran jika semua kisah-kisah tadi membentuk karakter dan watak dari pemuda Sudirman yang mulai beranjak remaja. Sudirman kecil menjelang remaja aktif di kepanduan. Demikian juga dalam hal keagamaan, beliau pun belajar mengaji kepada seorang guru agama bernama Kiai Kohar. Sebagai pemuda masjid, Sudirman banyak dipercaya untuk melaksanakan tugas-tugas keagamaan, mulai dari menjadi muazin hingga qomat, hingga menyiapkan orang-orang peralatan yang akan dipakai ketika sholat Jumat dan lain-lain. Dalam hal kepanduan, Sudirman adalah seorang organisator yang handal. Itu sebabnya pemuda Sudirman banyak disegani oleh teman-temannya semasa masih bersekolah. Sudirman pada kelas 5 HIS, dia terpaksa pindah ke sekolah taman siswa karena sekolah HIS dinilai pro Belanda. Tetapi bagi Sudirman, sekolah dimanapun adalah sama. Tidak menuntut pengorbanan yang banyak dari perasaannya sebagai orang yang cinta tanah air. Selesai menamatkan sekolah Wirotomo Taman Siswa, Sudirman pun melanjutkan diri ke Quick School, sekolah guru. Dari sinilah kita kemudian melihat Sudirman pun aktif di dalam gerakan Muhammadiyah. Kita tahu gerakan Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912 oleh Muhammad Dahlan merambah daerah Banyumas tempat tinggal Sudirman. Gerakan kepanduan dan gerakan Muhammadiyah tersebut akhirnya menjadi ajang perjuangan Sudirman, membentuk karakter pemuda Sudirman, hingga akhirnya Sudirman menjadi seorang pemuda yang cakap dalam berbagai hal, termasuk dalam bersosial dan berorganisasi. Pada akhirnya kita melihat juga pada tahun 1916, pada usia 20 tahun, kita melihat Sudirman menjadi guru di sekolah Muhammadiyah. Pada tahun yang sama juga Sudirman menikah dengan putri seorang pengusaha batik dari Banyumas bernama Alfiah. Dari pernikahan tersebut, Sudirman dikaruniai
3 orang putra dan 4 orang putri. Sehingga kita melihat mulai 1936 hingga 1944, Sudirman adalah seorang guru. Meskipun gajinya kecil, akan tetapi Sudirman tetap menekuni profesi tersebut. Beberapa tahun setelah beliau menjadi guru, kedudukan beliau menjadi kepala sekolah, dan selama menjadi kepala sekolah pun beliau mengerjakan hampir semua tugas sekolah. Ketika Jepang masuk menjajah Indonesia pada mulai Maret 1942, daerah Banyumas pun menjadi daerah rayahan Jepang. Sekolah tempat Sudirman mengajar ditutup. Tetapi Sudirman adalah seorang tokoh pemuda. Ia adalah seorang pendiri Hizbul Waton di sana, ketua perhimpunan pemuda, dan banyak sekali organisasi yang diketuai oleh Sudirman. Sudirman muda adalah termasuk yang dihormati di daerah Banyumas dan sekitarnya. Sehinggalah dengan pengaruh tersebut Sudirman dapat meminta kepada Jepang agar membuka kembali sekolah yang telah ditutup. Upaya Sudirman berhasil walaupun sekolah tersebut dijalankan dengan perlengkapan seadanya. Tahun 1943, oleh karena Sudirman dinilai sebagai salah satu tokoh pemuda di daerah setempat, beliau diangkat sebagai anggota Dewan Karesidenan Chuo Sangikai dengan tugas menampung aspirasi penduduk untuk perbaikan nasib mereka kepada pemerintah Jepang. Nah, berangkat dari sebagai anggota Chuo Sangikai inilah akhirnya pada tahun 1944 Jepang memanggil Sudirman untuk menjadi anggota pembela tanah air atau PETA. Sudirman dan kawan-kawannya pun dilatih di daerah Bogor selama 4 bulan. Dan karena posisi Sudirman di masyarakat cukup terpandang, maka di dalam PETA tersebut ia langsung mendapat anugerah sebagai komandan PETA atau Daidancho. Sebagai komandan PETA, peristiwa demi peristiwa berlalu begitu saja. Sampai pada tanggal 21 April 1945 terjadi pemberontakan seorang komandan PETA di daerah Banyumas. Komandan PETA, Husaeri, melakukan pemberontakan terhadap Jepang, dan Jepang pun meminta bantuan kepada Sudirman untuk memadamkan pemberontakan tersebut. Sudirman bersedia memadamkan pemberontakan tersebut dengan harapan kepada Jepang supaya para pemberontak tersebut nanti diampuni dan tempat persembunyian mereka tidak dihancurkan. Hanya dalam tempo 4 hari, Sudirman berhasil memukul mundur pemberontakan tersebut. Tanggal 25 April, Husaeri menyerah, dan sesuai dengan janji Jepang kepada Sudirman, para pemberontak tersebut tidak dibunuh. Meskipun Husaeri pernah membunuh seorang ofisir Jepang. Peristiwa pemadaman pemberontakan oleh Sudirman tersebut mendapat banyak simpati dari para perwira Jepang sendiri maupun para anggota PETA lainnya. Dengan demikian peristiwa tersebut meningkatkan gengsi atau pamor Sudirman di dalam ketentaraan PETA di mata Jepang sekaligus di mata para pemuda pada waktu itu. Sayangnya Jepang pun pada akhirnya menilai Sudirman tidak sepenuhnya berpihak pada Jepang. Sudirman sendiri dalam penilaian Jepang memiliki cita-cita seperti banyak pemuda Indonesia lainnya, yaitu tentang kemerdekaan Indonesia. Ini yang menyebabkan setelah padamnya pemberontakan Husaeri, Sudirman pun akhirnya dikirim kembali ke daerah Bogor dengan janji akan diadakan latihan. Sudirman mengetahui bahwa pengiriman dirinya dan kawan-kawannya ke daerah Bogor bukan untuk dilatih, tapi untuk disuruh bekerja kasar dan diasingkan untuk mencegah pemberontakan lebih lanjut. Ketika kemudian berita tentang bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 45 sampai ke Indonesia, dan berita tentang tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, Sudirman dan kawan-kawannya yang berada dalam kamp di daerah Bogor akhirnya berusaha melarikan diri. Sehubungan dengan pada waktu itu
kontrol Jepang juga sudah mulai melemah. Teman-temannya ingin sebenarnya pada waktu itu melakukan pembalasan kepada Jepang dengan mengadakan pembunuhan dan merebut senjata sebanyak-banyaknya. Tapi hal tersebut bukan keinginan Sudirman, sehingga Sudirman mencegah teman-temannya untuk berbuat demikian. Tak cukup seseorang cinta kepada tanah air, ia harus cinta juga kepada kemanusiaan. Demikian menurut Sudirman. Oleh karena itu Sudirman menyarankan kepada teman-temannya supaya kembali ke kampung halaman masing-masing, mengurungkan niat untuk mengadakan pembunuhan kepada bekas penjajah tersebut. Sebaliknya Sudirman berangkat ke Jakarta dan berjumpa dengan Soekarno. Oleh Soekarno, Sudirman disarankan menjadi anggota PETA di Jakarta dan memimpin pasukan di sana. Tapi secara halus Sudirman menolak permintaan tersebut karena beliau tidak terbiasa dengan suasana Jakarta, dan akhirnya beliau kembali ke Banyumas. Di sana pada tanggal 19 Agustus 1945 Sudirman kembali bergabung dengan pasukan yang dulu pernah ia pimpin. Pada tanggal tersebut PETA Banyumas kembali establis di bawah pimpinan Raden Sudirman. Pemerintah Indonesia yang baru 2 hari terbentuk membuat 3 buah badan. Pertama adalah Komite Nasional Indonesia, yang kedua Partai Nasional Indonesia, yang ketiga adalah BKR, Badan Keamanan Rakyat. Fungsi Badan Keamanan Rakyat pada waktu itu belum berupa tentara. Satu badan yang bertugas menolong masyarakat untuk berbagai keperluan dalam menyongsong kemerdekaan, terutama di bidang keamanan. Yang mana ketika itu keamanan sangat kacau sekali, karena orang-orang Indonesia mengartikan kemerdekaan adalah bebas untuk berbuat segala sesuatunya. Hal inilah yang kemudian mendorong pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat ketika itu, yang disebut BKR. Bayangan bahwa BKR akan menjadi tentara nasional seperti di masa setelahnya masih terlalu jauh. Dari sanalah perlahan-lahan BKR akhirnya bertransformasi menjadi badan kepolisian atau serupa badan kepolisian yang tugasnya untuk mengamankan rakyat yang kala itu memang masih dilanda kecemasan akan kedatangan berbagai macam mara bahaya dari luar. Penduduk yang gila merdeka, histeria merdeka, dapat keluar masuk toko tanpa membayar, naik tram dan naik kendaraan umum tanpa membayar dengan alasan merdeka. Ini yang kemudian menyebabkan Badan Keamanan Rakyat kala itu banyak bertugas untuk rakyat. Tetapi Sudirman menerjemahkan Badan Keamanan Rakyat tersebut tidak hanya semata-mata badan kepolisian. Di Banyumas, ia mengumpulkan teman-teman bekas anggota PETA untuk membentuk BKR sendiri, BKR Banyumas. BKR Banyumas yang kemudian dipimpin Sudirman mendesak kepada pimpinan militer dan residen Banyumas ketika itu agar menyerahkan senjatanya kepada BKR. Walaupun perundingan tersebut berjalan alot, tetapi akhirnya komandan PETA Banyumas, pemerintah Jepang di Banyumas juga akhirnya bersedia menyerahkan senjata tersebut. Maka pada waktu itulah kita melihat BKR Banyumas adalah BKR pertama di Indonesia yang memiliki senjata modern dan terlengkap di Indonesia. Pada tanggal 5 Oktober 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pembentukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Sebagian besar personelnya berasal dari Kenil. Kita tahu Kenil adalah Koninklijk Nederland Indische Leger, tentara Indonesia untuk Kerajaan Belanda. Sebagian anggotanya berasal dari Kenil dan para perwiranya dari PETA. Sebagai pimpinan TKR diangkatlah Supriyadi. Supriyadi ini adalah seorang sodanco perwira PETA yang pernah memberontak kepada Jepang pada bulan Februari 1945 di Blitar. Akan tetapi ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret 5 Oktober
tahun 45 dan mengangkatnya menjadi pimpinan TKR, Supriyadi yang telah lama menghilang tak pernah muncul dan juga tak pernah ditemukan. Akhirnya untuk sementara Presiden Soekarno mengangkat Mayor Urip Sumoharjo menjadi pimpinan TKR pada waktu itu. Pada bulan Oktober itu, Inggris sebagai bagian dari sekutu tiba di Semarang. Inggris bertugas memulangkan dan mengurus para tawanan, baik tawanan Jepang maupun tawanan berbangsa Eropa. Tetapi pada saat yang sama, Inggris juga mulai mempersenjatai Belanda yang telah dibebaskan dari tawanan dan mulai mendirikan pos-pos penjagaan di daerah Magelang. Pada waktu itu, Sudirman adalah pimpinan Divisi 5 TKR yang wilayah kekuasaannya meliputi Magelang dan sekitarnya. Sudirman kala itu sudah berpangkat kolonel dan ia memerintahkan Letkol Isdiman untuk mengusir Inggris dari Magelang. Upaya Letkol Isdiman tersebut berhasil, Inggris mundur hingga ke Semarang, sehingga Magelang dan Ambarawa kembali menjadi aman seperti semula. Pada tanggal 12 November 1945, Sudirman terpilih menjadi pimpinan TKR. Sesuai dengan kedudukannya sebagai pimpinan TKR, ia dipromosikan menjadi jenderal. Urip Sumoharjo yang mendapatkan suara lebih kecil dari Jenderal Sudirman akhirnya menjadi wakil dari pimpinan TKR pada waktu itu. Sementara menunggu pengangkatan, Sudirman kembali ke Banyumas. Tetapi pada bulan November tersebut, suasana Indonesia terutama Jawa sedang genting. Inggris berada di mana-mana. Mulai 10 November, Inggris sedang menyerang dan menggempur kota Surabaya. Mendapat perlawanan sengit dari area-area Surabaya pada waktu itu. Sementara di Semarang dan Ambarawa dan Magelang, Inggris pun dengan congkak masih berusaha membantu Nika untuk kembali menjajah Indonesia. Pada waktu itulah di bulan November itu Sudirman memerintahkan kembali Letkol Isdiman untuk mengusir Inggris dari Magelang dan Ambarawa. Isdiman bertugas, tetapi Isdiman gugur dalam peperangan tersebut. Sehingga pada akhir November, Sudirman sendiri yang melakukan pimpinan untuk mengepung Inggris di Semarang. Inggris berhasil mengundurkan diri akhirnya dari Semarang, termasuk juga dari Magelang dan Ambarawa. Keberhasilan Divisi 5 pimpinan Sudirman dalam pertempuran Ambarawa dan Semarang tersebut membungkam bisi-bisi yang mengatakan bahwa Sudirman tidak pantas menjadi pimpinan TKR karena sebelumnya beliau adalah seorang guru. Apapun yang terjadi, Sudirman adalah seorang tokoh yang berwibawa dan pada tanggal 18 Desember 1945 Sudirman dikukuhkan menjadi Panglima Besar TKR. Dalam kedudukannya sebagai Panglima Besar TKR tersebutlah Sudirman mulai mengatur organisasi Tentara Keamanan Rakyat bersama-sama Urip Sumoharjo pada waktu itu. Pasangan yang serasi karena Sudirman dan Urip ternyata mampu mengurangi gesekan-gesekan yang terjadi di kalangan para anggota TKR pada waktu itu. Terutama hal yang menyangkut asal-usul mereka. Ada yang dari Kenil, ada yang dari Peta. Perbedaan-perbedaan tersebut akhirnya dapat diredam oleh Sudirman sehingga menjadikan pada waktu itu TKR sebagai tentara keamanan rakyat yang solid dan dapat diandalkan. Pada Januari 1946, TKR dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia. Dalam nama Tentara Republik Indonesia, Sudirman menunjukkan kualitasnya sebagai seorang negarawan. Beliau adalah pimpinan Tentara Republik Indonesia, tak kurang dari itu. Dalam posisi itu tanggung jawabnya kian lama kian berat. Bukan hanya di Pulau Jawa, tetapi di seantero Indonesia merupakan tanggung jawab seorang Sudirman yang kala itu masih segar bugar. Sementara itu keadaan Indonesia tambah lama bertambah semrawut karena Belanda tetap mencoba untuk menjajah kembali. Berbagai upaya diplomasi yang dilakukan tak pernah membawa hasil. Sementara itu keadaan pemerintahan pun sudah berubah. Kabinet presidensil pun sudah diganti menjadi kabinet parlementer
dengan Perdana Menterinya adalah Sultan Syahrir. Sehingga pada bulan November 1946 Sudirman pun ikut terlibat dalam perjanjian Linggarjati. Perjanjian tersebut disahkan pada bulan Maret 1947. Akan tetapi itu sangat merugikan bangsa Indonesia. Banyak pihak yang merasa kecewa, termasuk Sudirman. Akan tetapi oleh karena Sudirman mengikuti aturan pemerintah, maka ia pun terpaksa menelan rasa kecewa tersebut. Dalam kedudukannya sebagai Panglima Tentara Republik Indonesia, Sudirman mulai melakukan reorganisasi. Perlahan-lahan pembenahan demi pembenahan dilakukan agar tentara Indonesia kian tampak sebagai tentara yang profesional. 3 Juni 1947 Tentara Republik Indonesia berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia, dan Sudirman kembali dikukuhkan sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia. Perjanjian Linggarjati yang disahkan pada bulan Maret 1947 ternyata tidak bertahan lama. Tanggal 21 Juli, Belanda melakukan agresi militer dengan menyerang beberapa kota di Pulau Jawa. Instalasi-instalasi penting dirampas oleh Belanda dan Belanda kembali menunjukkan keberingasannya untuk kembali menguasai Indonesia. Sementara itu, akibat perjanjian Linggarjati, ibu kota Indonesia telah pindah ke Yogyakarta, tempat yang lebih aman. Dalam agresi militer satu, Sudirman berusaha menyerukan kepada seluruh tentara Indonesia dimanapun berada agar melawan. Akan tetapi situasi saat itu tentara Indonesia betul-betul sedang tidak siap, sehingga Sudirman berusaha untuk menyelamatkan tentara tadi dengan coba menarik tentara tersebut dari daerah-daerah pendudukan Belanda. Sehingga pada bulan Agustus 1947 ada 35.000 tentara ditarik dari daerah pendudukan Belanda masuk ke daerah yang aman di daerah Yogyakarta. Situasi di Indonesia kian tidak menentu. Akhirnya PBB berusaha menekan Belanda yang pada tanggal 29 Agustus 1947 menetapkan garis Banmuk. Garis Banmuk adalah garis yang membagi wilayah pendudukan milik Belanda maupun milik RI, atau wilayah-wilayah pendudukan Belanda dan RI tersebut diresmikan atau dikukuhkan dalam perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Sudirman akhirnya menyerukan tentara yang masih tinggal di daerah pendudukan Belanda agar melakukan hijrah ke Yogyakarta. Dari sanalah muncul istilah hijrah ke Yogyakarta oleh tentara Siliwangi pada waktu itu. Berbondong-bondong mereka menggunakan kereta dan kapal laut pindah ke Yogyakarta. Karena situasi Indonesia pada waktu itu memang sama sekali tidak menentu. Dalam situasi genting tersebutlah kita melihat ketegaran seorang Sudirman masih tetap berusaha mengendalikan keadaan meskipun ia didera oleh macam-macam ujian. Ujian tersebut adalah masalah kesehatan Sudirman sendiri yang mulai memburuk. Masalah kedua adalah kabinet pada waktu itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin, seorang tokoh sosialis yang berhaluan kiri. Amir Syarifuddin mulai melakukan rasionalisasi dalam tubuh angkatan bersenjata. Tentara Indonesia akhirnya berjumlah sedikit namun lebih berkualitas, akan tetapi banyak di antara mereka akhirnya merasa tidak puas dengan keadaan tersebut. Tujuan pemerintah dalam melakukan rehabilitasi dan rasionalisasi dalam tubuh angkatan bersenjata atau tentara nasional pada waktu itu memang baik, yaitu meningkatkan kualitas angkatan bersenjata sekaligus menatanya lebih lanjut agar menjadi organisasi yang solid sebagaimana halnya di negara-negara lain. Kala itu mulai dibangun staf angkatan udara, tentara angkatan laut, dan tentara angkatan darat. Keadaan-keadaan semacam itu menyebabkan lama-kelamaan tenaga Sudirman pun terkuras. Pada tanggal 18 September 1948 meletuslah pemberontakan Madiun yang dipimpin oleh Musso. Pemberontakan tersebut mau tak mau harus dipadamkan oleh TNI. Padahal pada saat itu Sudirman sedang sakit di Yogyakarta. Dalam keadaan sakit itulah Sudirman mengutus Letkol Nasution untuk segera
menumpas pemberontakan. Berkat pimpinan Nasution serta bantuan berbagai pihak dan tak kurang dari keberpihakan Presiden Soekarno sendiri kepada rakyat, maka pemberontakan Musa dan kawan-kawan dapat diakhiri. Sudirman sendiri mengunjungi Madiun setelah beberapa hari pertempuran berakhir, yaitu pada menjelang akhir September 1948. Pada tanggal 5 Oktober, Sudirman masih mengikuti upacara hari jadi TNI yang ketiga, dan sepulang dari sana Sudirman pun pingsan. Keadaan tersebut menyebabkan Sudirman diperiksa oleh berbagai dokter, dan para dokter pun berkesimpulan bahwa Sudirman menderita penyakit paru-paru atau tuberkulosis. Dari sana kemudian beliau pun menjalani pengobatan dengan dilakukannya pengempesan paru-paru oleh dokter. Sehinggalah pada bulan November tersebut paru-paru Sudirman telah hilang sebuah. Ia hanya bisa bernapas dengan satu paru-paru. Selagi beliau di rumah sakit, pesan-pesan komando dan tugas-tugas selaku Panglima tetap dia jalankan. Perintah-perintah tetap mengalir dari rumah sakit. Apapun bentuk perintah tersebut, semuanya terlaksana dengan baik. Sehingga pada tanggal 28 November 1948, Sudirman pun diperbolehkan pulang keluar dari rumah sakit. 17 Desember beliau masuk kantor dinas, dan 2 hari kemudian tanggal 19 Desember 1948 terjadilah agresi militer Belanda yang kedua. Lapangan terbang Moguo diduduki oleh Belanda. Ribuan pasukan diterjunkan dari pesawat dan Jogja mulai dikepung oleh tentara Belanda. Sudirman langsung menuju ke istana menemui Soekarno dan mendesak Soekarno agar ikut bergerilya bersama rakyat. Tetapi atas pertimbangan tertentu, Presiden Soekarno dan Bung Hatta dengan halus menolak ajakan tersebut. Sultan Hamengkubuwono IX mendesak agar pemerintah pusat dipindahkan ke dalam komplek Keraton Yogyakarta. Keputusan demi keputusan simpang siur di istana. Akhirnya Soekarno mengizinkan Sudirman untuk bergabung dengan anak buahnya melakukan gerilya, dan pemerintahan tidak jadi dipindahkan ke dalam komplek Keraton Yogyakarta karena para pemimpin Indonesia pada waktu itu ditangkap dan diasingkan keluar Jawa. Soekarno tertangkap, diasingkan ke Bangka dan kemudian Perapat. Demikian juga Bung Hatta ditangkap Belanda dan diasingkan. Sudirman akhirnya memang memutuskan bergerilya, bergabung dengan anak buahnya. Sebelum melakukan gerilya, Sudirman pulang ke rumah dinasnya di Bintaran Kidul 5 dan mengumpulkan surat menyurat yang dia terima, kemudian membakarnya. Gerilya tersebut dimulai pada tanggal 19 Desember. Baru berakhir gerilya tersebut pada tanggal 10 Juli 1949. Suatu perjalanan gerilya yang luar biasa. Dari Bantul menuju ke arah timur sampai akhirnya mendaki Gunung Lawu, turun kembali di daerah Madiun, mencapai Trenggalek dan akhirnya Kediri di Jawa Timur. Selama bergerilya tersebut, informasi-informasi yang datang ke Jenderal Sudirman tetap seperti biasanya karena dilakukan oleh para anak buahnya yang tersebar di mana-mana dan menyamar. Sementara itu pula beliau diburu oleh mata-mata Belanda dan tentara Belanda, pesawat Belanda yang turut menembakinya. Perjalanan gerilya tersebut semakin diperparah oleh keadaan sakit Sudirman yang ternyata tak kunjung juga membaik. Paru-paru tinggal sebuah. Beliau ditandu oleh para anak buahnya. Beliau duduk ditandu siang dan malam, berjalan tanpa mengenal lelah, makan seadanya, seketemunya, mendaki gunung, turun gunung, menyeberang sungai, keluar masuk hutan, membuat penyakit tersebut kian lama kian bertambah parah. Tetapi di sana menunjukkan betapa besarnya jiwa Sudirman. Dengan sabar, dengan telaten, beliau tetap memberikan perintah-perintah kepada para anak buahnya. Sementara itu keadaan di Jakarta, di ibu kota negara, dan di Yogyakarta kian lama kian berkembang menjadi baik. Perjanjian Rumroyen akhirnya tercapai. Soekarno dipulangkan kembali ke Yogyakarta. Demikian juga pemimpin-pemimpin yang lain.
Gerilya Sudirman yang penuh penderitaan tersebut diiringi oleh para anak buahnya seperti Soeharto, Suwadi, Suparjo Rustam, maupun Cokropranolo ataupun ajudannya Suprapto, mau tak mau akhirnya harus berakhir. Pada tanggal 10 Juli 1949, beliau dan rombongan memasuki Jogja dan disambut oleh masyarakat luar biasa sekali. Masyarakat menyambutnya dengan meriah dan Presiden Soekarno pun memeluknya dengan penuh haru. Perjalanan gerilya Sudirman mempunyai arti besar bagi sejarah Indonesia. Justru dalam perjalanan gerilya itulah Sudirman merancang serangan-serangan kepada Belanda, sehingga lahirlah serangan 1 Maret 1949 yang membuat mata dunia terjaga untuk mengetahui bahwa TNI ternyata masih ada. Bangsa Indonesia masih berdiri, belum tumbang seperti dikatakan Belanda dan digembor-gemborkannya kemana-mana. Karena usaha Sudirman pula lah, maka tentara Indonesia akhirnya berhasil di mana-mana dalam mengusir Belanda ketika itu. Juli 1949, Sudirman akhirnya seperti kita katakan tadi berjumpa dengan Bung Karno. Tetapi Sudirman tak pernah percaya dengan niat baik Belanda. Karena Belanda akan mengkhianatinya lagi seperti Belanda dulu pernah mengkhianati RI. Dalam perjanjian Linggarjati, dalam serangan umum, agresi militer 1, dalam perjanjian Renville, dalam agresi militer 2, Belanda selalu akan berkhianat. Tetapi Bung Karno sendiri masih tetap berharap Indonesia bisa tetap duduk di meja diplomasi untuk perjuangan selanjutnya. Sudirman yang sedang tidak sehat masih berusaha mengalahkan penyakitnya, berjuang untuk menahan penyakit tersebut. Akhir Agustus Sudirman kembali dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih. Seperti biasa selama di rumah sakit, laporan dan perintah tetap dilakukan oleh Sudirman. Laporan para anak buahnya tetap diterima Sudirman dan perintah-perintahnya pun tetap sampai mengalir ke anak buahnya. Ketika Sudirman keluar dari rumah sakit pada bulan Oktober, ia kembali masuk kantor dinasnya. Aktivitasnya kembali seperti semula, tetapi penyakit sudah terlalu banyak menggerogoti tubuhnya sehingga tampak kurus. Sejak itulah beliau jarang terlihat di muka umum. Sementara itu situasi politik Indonesia pun kian berkembang. Konferensi demi konferensi terjadi di Eropa dan yang terbesar adalah konferensi Meja Bundar. Dalam konferensi Meja Bundar sudah ditentukan bahwa Indonesia akan dibentuk menjadi Republik Indonesia Serikat dan ibu kota akan dikembalikan ke Jakarta. Pada bulan Oktober tersebut, Sudirman dipindahkan dirawat sebuah sanatorium di daerah Magelang. Di sana dia tinggal sebagai Panglima Besar yang tetap bertugas walaupun berada dalam perawatan. Tanggal 28 Desember, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Penandatanganan pengakuan kedaulatan diwakili oleh Sultan Hamengkubuwono yang ditandatangani di Istana Merdeka. Esok harinya Bung Karno pun terbang dari Jogja ke Jakarta untuk memimpin negara baru, yaitu negara Indonesia Serikat. Sudirman yang tengah terbaring sakit di Magelang, betapapun adalah seorang Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia yang sebenarnya berkedudukan di Jakarta. Akan tetapi karena keadaan sakitnya tersebut, Sudirman tak dapat menunaikan tugasnya. Sebulan setelah pengakuan kedaulatan, yaitu tanggal 29 Januari 1950, jam 18.30, Sudirman pun wafat di Magelang dengan tenang. Keesokan harinya jenazahnya dibawa ke Jogja dalam konvoi iring-iringan kendaraan dan disemayamkan di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Di sana prosesi pemakaman diadakan. Sejumlah pejabat hadir, rakyat berkerumun, tentara dari mana-mana menyempatkan diri datang ke Jogja untuk menjenguk jenazah Sudirman terakhir kalinya.
Selanjutnya dari sana dengan berjalan kaki, jenazah Sudirman dibawa ke Taman Makam Pahlawan Semaki. Ia dimakamkan berdampingan dengan Urip Sumoharjo yang telah mendahulunya beberapa bulan sebelumnya. Sudirman adalah seorang mahapatriot. Ia penerima bintang sakti. Ia penerima bintang gerilya. Ia adalah penerima bintang Mahaputra Adipurna, bintang Mahaputra Adi Pradana, bintang Republik Indonesia Adi Pradana, bintang Republik Indonesia Adipurna, dan bintang-bintang yang lain yang tidak dapat kita rinci satu persatu. Pendek kata, lepas dari segalanya, Sudirman adalah seorang mahapatriot, seorang cinta bangsa, seorang pembela bangsa, seorang yang selalu memikirkan kehidupan bangsa agar jangan terjajah lagi dan hidup lagi di bawah telapak kaki bangsa asing. Pada tahun 1964, lewat keputusan Presiden nomor 314, Presiden Soekarno menetapkan Sudirman sebagai pahlawan nasional. Demikian juga Urip Sumoharjo. Sudirman telah tiada, namun demikian penghargaan demikian banyak orang kepada Sudirman masih tetap berlangsung. Tak kurang dari beberapa film dibuat pada masa tahun 1990-an untuk mengenang Jenderal Sudirman. Banyak nama jalan mengataskan nama Sudirman. Demikian juga museum, perpustakaan, dan juga universitas dibuat untuk didedikasikan kepada jenderal besar yang telah tiada tersebut. Sudirman bagaimanapun adalah bintang terang di langit perjuangan bangsa Indonesia. Orang bijak berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Terima kasih.